Sobat Kreko, ketemu lagi akhirnya. Terima kasih. Apa? Oh, ini yang kelima ya. Terima kasih saudara, sutradara Mas Rio yang mengingatkan kita udah episode kelima. Terima kasih yang udah gabung, yang udah menyimak beberapa video kami yang dari kemarin udah berapa liputan ya? 5 ding. sorry. Oke, sekarang aku ke tempat temen di daerah Sleman, Yogyakarta, di suatu bengkel. Pasti teman-teman udah tahu di siapa di samping ini. Oke, kenalkan Mas. Namanya siapa Mas? Miun, Mas. Oh, Mas Miun. Gimana Mas kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke Mas, aku mau nanya-nanya soal bengkelnya ya. Jadi soal sharing soal kendaraan Corolla, tentang sejarahnya bengkel ini dan namanya, kenapa dinamai Insaf ya Mas? Ya, betul. Oke Mas, monggo. Ya, sejarahnya itu satu. Dulu kan masih ikut orang lah. Ikut orang berapa tahun. Terus terakhir ikut spesialis Toyota itu. Spesialis Toyota? Ya. Oh, di ini ya, di kayak perusahaan gitu Mas? Enggak, jadi itu emang bengkel. Jadi kepala bengkel saya itu dulu satu Asia. Jadi Satu Asia. Dari kecerdasannya satu Asia. Wah, luar biasa ya. Itu di mana Mas? Jogja? Di Jogja, area Sleman juga. Sleman. Jalan Kapten Haryadi. Oh, itu pertama kali Mas Miun ini ya? Apa? Enggak, itu lemparan bengkel yang keempat. Oh. Keempat. Berarti itu belum punya bengkel ini atau udah Mas? Belum. Oh, belum ya? Belum. Itu masih sinau lah. Wih. Masih belajar. Tahun berapa Mas kalau bisa? Itu sekitaran 2015-2016. Wah, lumayan juga ya Mas. Ya, 1 tahun lebih lah di sana. Terus habis itu? Keluar nyambi lah, tapi tetap awalnya ya tetap nyambi walaupun ikut orang, nyambi di rumah 1-2 ya, dari member sendiri dulu. Oh, dulu Masnya juga ini ya, dari member ya? Ya, sendiri dulu. Boleh disebut enggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah sebut merek. Udah tahu siapa ini Mas Miun, ini warga Jogja. Terus habis itu Mas? Ya, Tapi belum masuk ke punya bengkel sendiri ya, masih? Belum. Oh, masih belum. sejarahnya panjang sih. Wah, boleh diceritain biar Ya. tahu, ujuk-ujuk biar penonton juga tahu lah. Dari jalannya waktu ke waktu, terus punya tekad lah, Heeh. buka sendiri di rumah. Dari tempat yang kecil, belum ada payon, masih ini. hujan-kehujanan, Wih. nurunin mesin pakai gunung-gunung di teras. Oh, di kerek ada ya? Mas? Dulu. Susah kalau dulu. Nah, terus itu jalan waktu, baru mau bikin nama, temen itu punya usul, ini aja Mas, coba diperpendek namanya jenengan. Oh, dari nama jenengan tuh itu? Ya. Coba apa Mas itu? Nah, apa Mas usulnya? Coba Indra Safiun mbak singkat Insaf. Oh, Kira orang nakal loh Mas. iya Mas, aku biyen mikirku ini, wah Mas Miun itu mesti biyen can nakal ya, Insaf. Oh, alas berarti dari singkatan toh. Iya, singkatan Oh, Insaf. itu Indra Safiun. Insaf, bukan orang nakal ya, sahabat Greko. Walah, tapi emang ini sih Mas, menurutku ikonik banget loh. Ya. Keren sih, ada artinya juga dari namanya Mas Miun ya. Ya, dari sebuah nama buat usaha kecil-kecilan lah, alhamdulillah bisa buat ini itu dan sebagainya. Nah itu mulai ini Mas, maksudnya mulai bengkel yang rame itu Mas Miun merasakan tahun berapa Mas? Rame sih itu 2017-18. Oh, udah ini ya Mas, pada datang ya. Oh ya Mas, belum nanya nih Mas, alamatnya di mana sih Mas? Alamnya itu Nggaban, Sumberadi, Melati, Sleman. Oh, kayaknya deket pasar Cebongan ya Mas? Ya, dekat pasar Cebongan, utara pasar tuh ada Pegadaian. Heeh. Masuk lurus mentok Pak Men. Kalau nggak mentok nggak enak. Ini kontennya 17 plus kayak. Terus itu ada di Google Map nggak sih Mas? Ada. Oh ada ya. Jadi kalau yang luar Jogja bisa langsung datang
ini ya Mas, langsung diklik di Google Maps ya. Ya, klik aja Insaf Auto Walk. Dah, Wes. beres. Komen top lah di sini. Ini udah temen lama ya Mas. Siap. Terus habis itu ini Mas, dulu kan pasti banyak suka dan duka ini ya Mas soal bengkel pertama. Pernah ngalamin yang sangat duka nggak Mas? Apa lah gitu? Suka dan dukanya tuh banyak Mas, kalau diceritain nggak habis. Yang berkesan, yes. Ya berkesan juga banyak ya Mas, susah kalau jelasin di sini nggak bakal habis. Ya udah nanti kalau ada yang pengen tahu langsung ke tempat Mas Mion ya. Oh ya gitu weh sobat Greko. Ya weh saya senengnya weh, senengnya. Ya senengnya ya bisa kumpul-kumpul karo Caca. Oke. Apa ya Mas? Oh ini aja saya pembahasan soal perawatan grid aja Mas. Ya. Kan banyak ini mungkin di sini ada yang baru punya grid Corolla atau yang mau beli. Nah menurut Mas Mion kalau mau beli mobil grid yang gimana Mas? Ini kan udah ada contohnya nih. Ya. Ini mobilnya yang terbaru loh sobat Greko. Grid itu satu ya, tergantung dananya. Dananya kalau mepet ya carilah salah satu dari bagian tertentu, dalam arti contoh mau cari gebyar atau cat atau di mesin. Gebyar itu apa Mas? Ya gebyar itu ya cat. Oh kemewahan si mobil. Itu bahasa katanya bahasa bagul deh. Udah lanjut. Nah, salah satu itu kalau saya sih kebanyakan cenderung di, kalau mobil tua cenderung di mesin. Oh mesin ya Karena soalnya. spare partnya grid sekarang tuh melonjak naik. Kayak pernah denger itu Mas. Pernah bahas apa sih ya sama Mas Mion? Iya. Ya terus Mas. Melonjak naik. Ya, kalau catnya kasarannya cat 5.000, 6.000, 7.000 beres. Tapi kalau mesin 6.000, 7.000 belum beres. Jadi masih istilahnya belum all gitu ya Mas, belum masih. all. Oh berarti harus yang pertama mesin, terus Mas. Ya, yang kedua kalau kaki-kaki dan sebagainya itu ngikut sih sebetulnya. Ngikut ya kayak kerusakannya atau apa ya Mas? Ngikut. Dalam arti mau cenderung di mesin dulu, yang penting cari aman dulu buat touring atau buat main kemana, nggak rusak, nggak macet, nggak overheat. Nah, itu. Tuh. Oh berarti istilahnya itu sambil jalan nanti tahu sambil kerusakan jalan. ya. Yang penting utama mesin tadi ya. Betul. Terus Mas ini kan mungkin banyak sobat Greko yang penasaran pakai oli apa itu, kalau Mas Mion rekomendasi apa Mas? Kalau oli saya nggak sebut merek ya kalau di Oh sini ya, oke. takutnya Mungkin kan apa ya? nggak ada sponsor maksudnya. Oh iya sih. Kalau oli sih kalau standarnya grade itu 15/40. 15/40. Ya. Itu udah SI-nya bagus ya Mas, bagusnya. bagus. Tapi kalau tergantung pemakaian juga sih. Kalau ada yang 20W/40 itu ada. Oh, tapi kalau Mas Mion yang tadi ya? Ya, standarnya itu 15/40. Terus ini Mas, kalau misalnya itu kan kadang aku juga punya grid ya Mas. Kalau misalnya ngebul itu bisa dikatakan kenapa sih Mas? Maksudnya keluar asapnya di knalpot gitu loh. Itu kan kerusakan di dalam mesin Mas. Kerusakan di dalam mesin bisa seal clamp-nya juga bisa. Oh, Shaker juga bisa. jadi perlu di ini ya, kita lihat dulu ya. Bukan ya masih belum tahu keadaan perusahaannya apa gitu ya Mas. Ya. Jadi Dibongkar dulu lah. harus dilihat. Berarti bisa sobat Greko datang ke sini dicek gitu ya Mas. Iya. Oh gitu. Oke terus apa? Oh ini ya, terima kasih. Jadi sering terjadi Mas. Jadi kayak sering keluhan si Greko itu apa Mas kira-kira? Keluhan si Greko itu banyak Mas sebetulnya. Oh banyak ya. Tapi kalau yang paling sering penyakitnya grid itu di sistem pengisian sama sistem pengapian. Oh yang katanya yang kadang apa itu Mas? Sepulnya gosong atau apa itu ya? Itu karena kan sudah satu udah usia juga. Iya. Dia minta servis. Terus di pengapian juga Delco lah paling Oh utama. Delco ya. Ya. Oh jadi ini ya Mas, tetap apa ini istilahnya tuh semua kayak nggak sama yang harus diganti yang dulu yang mana gitu ya. Tapi biasanya Delco gitu ya Mas yang udah lama gitu. Ya, yang sering muncul tiba-tiba kan cuma itu.
Ya. Oke, terus ya kita ini aja mas, bahas mobil di belakangnya aja ya. Oke, kayaknya sih baru beli ya mas ini ya? Ya udah lama lah, sekitaran 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Ini Greco tahun berapa mas yang di belakang ini? Ini 92 awal, yang katanya orang sih build up. Wih, build up itu dari Jepang gitu ya? Ya, dari Jepang naik kapal, cuma di kapal itu berapa ratus unit tuh katanya. Oh, punya saya 93 juga dari Jepang gitu Ya, ya? dari Jepang. Keren ya berarti ya mas, dia didatengin langsung. Untungnya dia nggak tersesat di Indonesia ya mas. Ya, kalau dirakitan di Indonesia sudah susah, mesti dikurang-kurangin. Oh iya, katanya dikurangin ya mas, Iya. kan yang 94 itu ya? Ya, 94, 95 dikurang-kurangin. Dari segi interior lah biasanya. Oh itu ya nggak retract. Retract. Oh retract ya. Sebagainya. Terus kalau yang 92, 93 itu sama di 94, kalau di Trami sih torsinya beda. Oh beda. Panjangnya di 92, 93. Oh. Ada yang 93 itu masuk Tramisi yang 94. Oh Ada. gitu ya, jadi beberapa ya, ada yang masuk ke 94, ada yang emang dari 92 juga ya. Oke, terus ini udah apa aja mas, udah dirubah, maksudnya udah dibenain lah istilahnya. Saya benain banyak sih mas ini. Ya cuma macak ya cuma ini aja, dari pelek sama ban udah ceperin. Bisa nih gaul nih mas Mi. Pernya dipotong nggak mas? Apanya? Per. Oh, per. Ini mainnya ya juga potong. Tapi yang belakang itu potong satu ulir. Satu ulir. Terus ini kaki-kakinya empat-empatnya custom semua. Oke, terus berarti belum ada yang dibenain lagi ya, misalnya cuman merapiin Ya. dalamnya juga nggak mas? Maksudnya di mesin Enggak. juga enggak ya? Daleman masih ori lah. Oh ya, tadi aku lihat juga masih bagus ya interiornya. Terus kayak ini mas, aku pernah lihat mas Miun upload di ini ya, apa, Grid Corolla Sleman ya. Ya. Boleh diceritain nggak mas, itu gimana sih mas? Apa mas Miun yang Ya, awalnya sih cuma orang-orang kesini tuh mau servis. Oh. Servis, terus orang ada yang bertanya, Mas, kowe kok duwe grid kok ya ora melu komunitas? Ora Mas, gah. No. Oh, dari ngobrol-ngobrol biasa ya awalnya ya. Biasa, terus kumpul lah 5 orang pertama kali. Kumpul 5 orang di Turi itu, muncullah Grid Corolla Sleman. Itu kayaknya ini ya mas, dari emang pemakai grid, Ya, bukan orang dari klub atau komunitas sih ya kayaknya ya. bener-bener resmi. Oh resmi, oh. Resmi dari orang-orang pemula. Wih. Resmi dari orang pemula. Cuma saya aja yang orang lama. Itu udah launching belum sih mas, atau mau Oh, ada mau disampaikan mungkin biar kalau teman-teman sobat Greco? Grid Corolla Sleman itu nggak ada launching sih. Oh nggak ada. Yang penting kita saudaranya erat aja. Nggak penting sekarang launching karena Oh. musimnya corona. Nggak Oh boleh iya dengan bikin keramaian. nggak diserani polisi ya. Nah, sementara virtual aja mungkin Zoom mas, lihat HP ini ngirit biaya juga ya. Oh gitu teman-teman, jadi kalau mau ada yang ini ya ikut kumpul-kumpul bahasanya, lebih kita sharing soal kendaraan, apalagi mas Miun juga bengkel, jadi sewaktu-waktu ada macet di jalan bisa calling-calling ya mas, bisa kan ya? Ya bisa, yang penting kalau belum tidur. Iya teman-teman, bukan jam 1 malam atau jam 3 gitu kan, dia udah bubuk manis. Ngerokok ya lah mas. Santai. Terus apa lagi ya mas? Oh ya ini yang kopdarnya udah keberapa mas? Kayaknya udah agak lama ya, kopdar Grid Corolla Sleman tuh ya. Kopdar Grid Corolla Sleman udah banyak sih mas sebetulnya. Oh, Cuma kan bikin Nexus itu baru bikin FB. oh udah ada FB-nya juga ya. Udah ada FB karena dulu kan emang aku nggak mau kelihatan ke Nexus dulu. Oh, Kita kumpul dulu, ada orangnya, baru kita muncul. oh jadi kayak nek wes agak ini ya istilahnya seru-seruan ya kita. Biasanya kayak di Denggung ya mas, di Sleman situ ya. Karena kita cari yang as tengahnya kasarnya, yang paling dekat. Karena kebanyakan member
Grid Sleman emang asli orang Sleman. Oh, aku orang Sleman ya Mas. Iki. Ya kan orang Sleman. Oke, berarti di situ bakal ini ya Mas, kayak sharing soal kendaraan juga ya Mas. Ya. Isinya lebih bermanfaat juga ya Ya. istilahnya. Banyak saudara, banyak pengalaman lah soal grid itu gimana kayak gitu ya. Ya betul sekali. Ada lagi yang mau disampaikan itu biar teman-teman misalnya ada yang mau ikut gitu atau kayak gimana? Kalau mau ikuti saya nggak pernah narik-narik Oh. member sih, alami aja. Oh gitu ya Mas. Ya, Oh. kalau dia ada kemauan mau ikut komunitas atau sebuah klub atau yang lain lah, monggo. Oh ya. Saya, Iya saya ya. nggak pernah langsung, Mas kamu ini nih, saya nggak pernah. Oh malah lebih istilahnya nek wong Jawa iki ngono ya kayak atine Ya, biar Antep tertarik. ngono ya, Nah, tertarik. tertarik sendiri. tuh teman-teman yang jelas banyak manfaatnya sih ikut suatu ini ya komunitas atau klub di sebuah mobil itu, soalnya saya juga ngalamin sendiri, banyak teman, banyak misalnya kita ada kesulitan spare part atau bengkel gitu tuh istilahnya udah enak ya Mas. Ya. Kita nggak usah nyari-nyari bengkel yang nggak kenal gitu, jadi banyaklah manfaatnya, jadi kita ambil positifnya kayak gitu ya. Apalagi ya Mas, ini mungkin mau yang disampaikan buat sobat Greko lah tentang mungkin komunitas, mungkin bengkel atau apa, bisa disampaikan di sini Mas. Kalau menyampaikan sebuah komunitas saya nggak akan menyampaikan. Mas. Oh mangga ya. Ya, Ya. karena sudah tahu sendirilah. Ya. Slogannya kan masing-masing. Ya, komunitas betul. atau klub gitu Ya. ya. Berarti soal ini aja, berarti kita soal pengguna grid aja Mas. Kalau pengguna gitu ya, rawatlah mobilmu. Seperti kamu merawat istrimu sendiri. Masuk Pak Eko. Oke. Ada lagi Pak Sutradara? Udah ya, kita udah cukup ini. Ya udah, terima kasih ya Sobat Greko yang udah menonton. Ini mungkin kita bisa ketemu lagi sama Mas Miun soal bahas spare part sih. Jadi ini soal sejarahnya, soal insafnya, terus insaf bengkelnya, terus soal Grid Sleman. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas soal spare part yang harus dibernir apa kayak gitu-gitu ya Sobat Greko. Oke, terima kasih sebelumnya udah menonton, udah gabung di YouTube kami Greko Apparel. Semoga nyaman ya. Oke, kita tutup aja Mas. Siap. Sampai jumpa, ketemu lagi. Dadah.